Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bangka. Terima kasih teman-teman yang sudah support, like, comment, dan subscribe. Nah teman-teman, pada konten kali ini saya mengupdate nih teman-teman bahan bonsai kelapa yang terjadi insiden sayat ekstrim dimakan hama hingga berlobang teman-teman ya, pasca sayat ekstrim. Ada yang tertusuk teman-teman, awalnya tertusuk oleh mata pisau yang runcing ini teman-teman, dan karena dia masih basah dan dimakan hama hingga berlubang teman-teman ya. Salah satunya ini teman-teman, ini sudah beberapa bulan memang teman-teman ya. Ini awalnya tertusuk saat dia masih lembek seperti ini teman-teman, tertusuk dan dia rusak, cacat teman-teman ya. Dan daunnya ini akhirnya saya pontongkan teman-teman karena sudah kering dimakan hama teman-teman ya, pasca tertusuk karena insiden sayat ekstrim. Dan teman-teman, ini hasilnya beberapa bulan karena bonsai kelapa ini adalah makhluk hidup teman-teman, dia bertumbuh dan berkembang teman-teman ya. Jadi saat sayat ekstrim terjadi kesalahan dan mengakibatkan cacat, dia tidak akan selamanya cacat ya teman-teman ya. Begitu juga dengan bahan bonsai kelapa kita yang kita anggap cantik, dia tidak akan selamanya cantik karena dia tumbuh berkembang teman-teman ya. Ini kita membuat bonsai kelapa teman-teman super ekstra ekstrim teman-teman ya. Pelepahnya mekar, daun kerdil teman-teman ya, dan pelepah pendek ini teman-teman. Saya set ini pelepah pendek, daun kerdil ini teman-teman. Kita kembali sayat ekstrim teman-teman ya. Jangan takut teman-teman ya untuk sayat ekstrim, meskipun ini sudah alhamdulillah ini sudah menjadi sebuah pohon kelapa ya teman-teman ya. Dia sudah pecah daun, sudah mempunyai batang teman-teman, dan ini sudah juga saya set di pot yang lumayan dangkal teman-teman. Ini teman-teman, ini saya tidak trauma teman-teman ya untuk sayat ekstrim ini. Jika terjadi insiden untuk sayat ekstrim itu tidak akan mengakibatkan kematian pada bahan bonsai kelapa kita. Penyebab kematian pada bahan bonsai kelapa itu mayoritas terjadi karena akar tidak mampu bekerja teman ya. Penyebab kematian terbanyak, penyebab kematian bahan bonsai kelapa itu teman-teman bukan karena insiden penyayatan, namun karena gagal akar teman-teman ya. Kenapa bisa ini teman-teman ya, kita langsung cabut aja. Kenapa bisa gagal akar teman-teman? Karena akar kita itu manja teman-teman ya. Akar serabut tidak bisa mencari nutrisi, dia hanya hidup saat tempurung nutrisi tempurungnya masih ada. Namun saat nutrisi tempurung sudah tidak ada lagi memberi nutrisi, akar serabut itu tidak mampu mencari nutrisi sendiri hingga dia tidak gagal beradaptasi dan akhirnya mati teman-teman ya. Itu pada konten sebelumnya juga ada pertanyaan oleh Luciana, Om, subur ke bonsai kelapanya, mekar dan subur. Punya saya kok tunas kelapa saya tidak subur, tidak mekar, hanya kuncup daunnya. Lah teman-teman, sekalian saya jawab teman-teman. Itu memang konten sering saya katakan teman-teman, kenapa daun tunas kelapa kita hanya kuncup dan tidak mekar, itu karena kita tidak menyayat ekstrim teman-teman ya. Dan teman, saya lanjutkan pada bahan yang lain. Ini teman-teman, kalian saya menjawab pertanyaan Luciana teman-teman ya, kenapa bahan bonsai kelapanya tidak mekar. Itu teman-teman, jika kita program dari tunas, itu kesalahannya teman-teman, dari tunas sudah membuang nutrisi eksklusif tunas kelapa tersebut ya teman-teman ya. Sering saya katakan nutrisi eksklusif
tunas kelapa itu adalah sabutnya, teman-teman. Jika kita terburu-buru membuang sabut saat akar tunas kelapa ini baru akan muncul, teman-teman ya, masih muncul akar utama, belum memunculkan akar serabut, kita sudah membuang sabut kelapa ini, teman-teman. Nah, itu alamat tunas kelapa kita tidak akan hidup subur ke depan, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di perkebunan kelapa ataupun di pembibitan kelapa, itu para bapak petani kita, teman-teman, tidak pernah menanam kelapa itu langsung membuang sabutnya saat baru menanam, saat pembibitan, teman-teman ya. Itu Pak Tani selalu menanam tunas kelapa itu, teman-teman, langsung masih menggunakan sabutnya, teman-teman. Kenapa? Karena sabut itulah nutrisi eksklusif untuk tunas kelapa ini agar subur ke depannya, teman-teman ya. Kita bisa mencontoh dari alam, teman-teman ya. Dan itulah penyebab kenapa tunas kelapa yang kita program sebagai bonsai tidak subur, hanya berumur hitungan bulan ataupun 1 atau 2 tahun, teman-teman, karena dari awal kita sudah salah mindsetnya, teman-teman ya. Apalagi ditambah kita memprogramnya di media air tok, teman-teman ya. Jadi, teman, kita lanjutkan. Ini yang saya buatkan kontennya, saya sekalian mengupdate ini yang paling ditakuti dengan metode sayat ekstrim, teman-teman ya. Nah, inilah dia, teman-teman, hasil sayat ekstrim, teman-teman. Ini bukan hasil bagusnya, teman-teman, ini hasil jeleknya, karena awalnya tertusuk dan dimakan hama, teman-teman, namun tidak mengakibatkan kematian pada bahan tunas kelapa kita ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ini, teman-teman. Awalnya ini daun sudah saya cukup set sedikit besar dan terjadi insiden. Ini daun sekarang lebih mini, teman-teman, lebih kerdil, dan dia juga sudah hampir full pecah daun, teman-teman. Ini, teman-teman, bisa lihat ini. Bukan saya sobek-sobek untuk mengesahkan pecah daun, teman-teman ya. Ini adalah real pecah daun, teman-teman ya. Dan ini sekarang sudah lumayan kerdil, dan ini daun termudanya juga sudah akan mekar ini, teman-teman. Ini bisa kita bantu, teman-teman, bersihkan abu-abu ini. Dan ini nanti akan lagi setelah ini beberapa hari, teman-teman, ini juga akan kita buang tapisnya, teman ya. Sekarang kita urut saja sedikit dulu, teman. Dan inilah yang tertusuk ya, teman-teman. Ini yang tertusuk hingga dia cacat dan tidak lagi mengeluarkan daun, teman-teman ya. Hanya pelepah, dan ini akhirnya dia sudah 1 bulan lebih, teman-teman ya. Hampir 2 bulan dia sudah mengeluarkan 3 daun. Dan ini alhamdulillah akan kerdil. Ini sementara masih akan saya pertahankan, teman-teman. Nanti jika ini sudah mekar, ini akan saya pangkas dan pruning agar bonggol lebih terlihat. Oke, teman-teman, segitu dulu konten kali ini. Terima kasih pertanyaannya, Luciana. Sampai berjumpa lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.